Sistem Noken dan peran kepala suku di Provinsi Papua Tengah. Nabire, tanggal 2 September tahun 2024. Sistem Noken adalah metode pemilihan tradisional yang digunakan di beberapa wilayah di Papua, di mana suara pemilih diserahkan kepada kepala suku untuk menentukan hasil pemilihan. Meskipun ini menimbulkan perdebatan karena tidak sejalan dengan prinsip pemilu nasional yang mengutamakan pemilihan langsung dan pribadi, sistem ini dihormati berdasarkan Pasal 18 BUUD 1945 yang mengakui hak-hak masyarakat adat. Kepala suku memainkan peran penting dalam proses politik, terutama di Provinsi Papua Tengah, meskipun PKPU nomor 10 tahun 2024 merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya yang mengatur pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota, dengan fokus utama pada syarat pencalonan partai politik peserta pemilu dan calon yang diajukan. Tidak secara langsung membahas hak-hak khusus kepala suku adat Papua, tetapi diskusi mengenai ini dapat muncul terkait dengan pengaturan khusus seperti sistem Noken, yang memiliki relevansi adat di Papua. Untuk lebih rinci, meninjau PKPU tersebut bersama pihak berwenang mungkin diperlukan. Sistem Noken, yang merupakan sistem pemilihan tradisional di Papua, tetap menjadi bagian dari diskusi terkait dengan partisipasi politik di daerah tersebut. Dengan sistem Noken merupakan metode pemilihan yang diterapkan di beberapa wilayah Papua dan sering menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan nasional, khususnya UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Pasal 1 Undang-Undang ini menetapkan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam sistem Noken, suara masyarakat diserahkan kepada kepala suku, yang kemudian memutuskan hasil pemilihan tersebut. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip pemilu yang menekankan pemilihan secara langsung dan pribadi. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa sistem ini sesuai dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat serta struktur sosial tradisional, selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara menghormati tradisi lokal dan memenuhi standar nasional untuk proses pemilu yang demokratis. Meskipun sistem ini mencerminkan budaya dan struktur sosial di beberapa daerah di Papua, terutama di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, banyak pihak merasa bahwa sistem ini dapat mengurangi kedaulatan individu karena pemilihan tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui perwakilan kepala suku. Kunjungan kepala suku ke kantor KPU, kepala suku dari 8 kota, kabupaten di Provinsi Papua Tengah merencanakan kunjungan ke kantor KPU Provinsi Papua Tengah pada tanggal 2 September tahun 2024, pukul 3 sore. Kunjungan ini kemungkinan dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan administratif atau mendukung proses pencalonan dan pemilihan yang sedang berlangsung. Langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya koordinasi antara kepala suku dan lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan kelancaran proses pemilihan, terutama setelah berlalunya waktu pendaftaran dan tahapan administrasi. Jatah suara dan penawaran harga diri wilayah Mipago. Dalam daftar pemilih tetap, DPT, Provinsi Papua Tengah, terdapat 1.280.000 suara, di mana sekitar 10% dari jumlah tersebut dialokasikan untuk masing-masing kota, kabupaten sebagai jatah bagi kepala-kepala suku seprovinsi Papua Tengah. Ini bukan hanya kriteria pendaftaran bagi kandidat tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai modal suara untuk kandidat yang sedang didorong. Kepala-kepala suku dari 8 kota, kabupaten berencana untuk menawarkan harga diri untuk wilayah adat Mipago. Penawaran tersebut bukan merupakan bagian dari seleksi independen atau partai politik, melainkan merupakan bagian dari Undang-Undang Otonomi Khusus dan Sistem Noken yang berlaku untuk Provinsi Papua, khususnya Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Sistem ini, yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, melibatkan partai lokal Lembaga Komunikasi Papua Bersatu, namun sementara yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan masyarakat adat PKPU nomor 10 tahun 2024 merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya yang mengatur pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota, dengan fokus utama pada syarat pencalonan partai politik peserta pemilu dan calon yang diajukan. Tidak secara langsung membahas hak-hak khusus kepala suku adat Papua, tetapi diskusi mengenai ini dapat muncul terkait dengan pengaturan khusus seperti sistem Noken, yang memiliki relevansi adat di Papua. Untuk lebih rinci, meninjau PKPU tersebut bersama pihak berwenang mungkin diperlukan.